tak kenal maka tak sayang. Kita mau mereview lagi, menyegarkan kembali tentang pribadi Roh Kudus ini. Pribadi yang sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan. Mungkin kita tidak sadar, tapi pribadi ini yang sudah memimpin kita, yang sudah menolong kita, yang sudah menghibur kita, yang sudah bekerja di dalam hidup kita. Nah, itulah mari kita mau kembali mengenal Dia. Saya hanya bicara 3 pengenalan dasar. Mengapa 3 pengenalan ini penting? Karena ini paling mendasar, doktrinal ini. Dan ini sangat penting, kita harus pegang, kita harus percaya. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Yang kedua, Roh Kudus itu Allah. Dan yang ketiga, saudara harus percaya bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat yang pertama, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Seringkali kita memakai istilah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan kuasa, bukan hanya sekedar pengaruh, bukan hanya atmosfer. Waduh, saya merasakan enak ibadah sore hari ini. Atmosfernya enak. Bukan. Kita harus mengerti, sadar bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi, oknum, a person. Dia itu satu pribadi sama seperti saudara dan saya. Kita ini pribadi, bukan? Pribadi masing-masing. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi. Dalam bahasa Inggris dipakai kata he. Kita tahu he itu adalah pengganti untuk pribadi manusia. He is a person. Roh Kudus itu pribadi. Walaupun kita tidak melihat, kita tidak akan bisa melihat karena dia adalah roh. Tapi dia itu pribadi, sama seperti Bapa. Bapa itu roh, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Kalau Yesus itu menjadi manusia, Roh Kudus juga roh. Tidak bisa dilihat, tapi dia pribadi. Nah, sebagai pribadi maka ada 3 hal yang pasti dimiliki. Yang pertama, punya kepribadian. Kita masing-masing punya kepribadian yang unik. Masing-masing itu punya kepribadian yang tidak sama. Dia punya kepribadian, dia punya karakter. Dan karakter yang pasti dari Roh Kudus itu ada 3 yang utama, yaitu dia adalah kudus, dia adalah benar, roh kebenaran. So, itu Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman, karena firman adalah kebenaran Allah. Dia kudus, dia benar, dan yang ketiga yaitu dia itu roh kasih. Roh kasih karunia kata firman Tuhan. Dia mengasihi. So, itu kalau Roh Kudus bekerja, memenuhi kita, maka pribadi kita ini akan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih ilahi. Yang kedua, sebagai pribadi maka Roh Kudus itu bisa diajak komunikasi. Pribadi itu butuh komunikasi. Pernah enggak saudara-saudara berbicara dengan Roh Kudus? Kalau belum pernah, ayo komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau saudara punya istri, punya suami, punya anak, lalu saudara diamkan. Enggak usah lama-lama, seminggu aja. Apa yang terjadi? Lucu bukan? Tapi berapa banyak kali kita ini mendiamkan Roh Kudus. Enggak diajak omong, dibiarkan aja, dibiarkan dia duduk di sudut ruangan hati kita, karena dia tinggal di dalam hati kita. Kalau perlu dia dikunci dalam satu ruangan, biarin di situ aja, biar nggak cerewet-cerewet. Ayo kita mau lebih lagi menyadari bahwa dia itu pribadi dan dia butuh komunikasi. Dia rindu berkomunikasi, dia bisa berbicara dengan kita. Salah satu kitab Nabi yang hanya memuat Q&A, tanya jawab, yaitu Habakuk. Habakuk itu cuma isinya tanya jawab. Habakuk dengan Allah. Berarti Allah itu bisa diajak tanya jawab loh saudaraku. Betapa indah. Dan yang ketiga, sebagai pribadi maka dia punya kehendak. Dia punya mau. Saudara dan saya kita juga punya mau. Mau makan apa malam ini? Roh Kudus juga punya mau. Nah, nanti ini akan kita lihat lebih dalam. Mari kita melihat pengenalan dasar yang kedua, yaitu bahwa Roh Kudus itu Allah. Kita harus mengerti ini, dia adalah Allah setara dengan Bapa, setara dengan Putra. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tritunggal Allah, 3 pribadi tetapi satu, menyatu. Nah, ini rahasia kealahan kita. Paulus berkata, betapa agungnya rahasia ibadah kita. Nah, ini yang banyak tidak dimengerti, bahkan diserang. Orang yang tidak mengerti memakai ini untuk menyerang kekristenan. Tapi kita yang mengerti, kita tahu, kita mengalami bahwa Allah kita itu satu, tapi terdiri dari 3 pribadi. Tapi bukan sepertiga pribadi, jangan salah saudara. Oh berarti Bapak itu sepertiga, anak itu sepertiga, tidak. Utuh,
Firman Allah berkata, ketika Yesus ada di dalam dunia, berdiam seluruh kepenuhan kealahan di dalam Dia. Tuhan Yesus tidak datang di dunia hanya sepertiga bagian dari Allah, tidak. Di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi inilah memang jangan dipikir dengan cara manusia ya. Kalau kita bicara tentang keilahian ini, saudara tidak bisa kita pikir dengan cara manusia. Makanya di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan di situ bahwa ya ini yang kita pakai dalam berkat-berkat ya toh. Pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus kiranya memberkati saudara. Nah, coba untuk lebih jelasnya, di sini saya tulis ada 2 pasangan antara ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saya pasangkan. Saya lihat aja yang bawah supaya tidak terlalu lama. Coba kita baca dulu Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Coba kita lihat bagaimana Perjanjian Baru mengutip ayat ini. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saudara bisa melihat, sejarkan 2 ayat ini. Ayat yang sama dikatakan di dalam Perjanjian Lama, demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman. Tapi Rasul Paulus mengutip di dalam kitab Ibrani, demikianlah Roh Kudus berfirman. Apa maksudnya ini? Roh Kudus itulah yang berfirman dan Dia adalah Tuhan. Kita sudah sangat jelas tentang hal ini, kita sudah pernah mempelajari dengan jelas. Jadi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan sebagai pribadi Allah, maka ada 2 hal yang penting. Atribut yang penting, yang pertama yaitu Dia kekal. Karena Allah itu kekal. Allah itu tidak diciptakan. So itu kalau sudah membaca dalam Alkitab, di Kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, dan bumi menjadi campur baur, gelap gulita, kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus itu ada di dalam kekalan bersama dengan Bapa dan Putra. Dan nanti kita melihat di dalam kitab Wahyu, Roh Kudus masih ada dan akan mendampingi kita terus di dalam kekekalan. Yang kedua, sebagai Allah, maka Roh Kudus itu punya 3 atribut kealahan, yaitu Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, dan Dia Maha Kuasa. Dia Maha Tahu, saudara. Dia tahu persis siapa kita. Dia tahu persis pergumulan saudara. Makanya Tuhan Yesus kan pernah ngomong, sebelum kamu berdoa Bapak itu tahu. Tahu memang. Jadi ya saya kalau berdoa saya enggak banyak ngomong macam-macam. Saya cuma menyembah Tuhan. Kalau ada pun sepatah 2 patah kata saya sampaikan kepada Tuhan. Karena saya sangat tahu, Dia tahu segala sesuatu. Dia Maha Hadir. Tidak ada satu tempat pun yang Dia tidak bisa hadir di situ. Dan ingat juga bahwa Dia Maha Kuasa. Dia mampu menolong kita, amin. Apapun masalah saudara, tidak ada yang terlampau sulit, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebelum saya beralih kepada yang ketiga, ada satu hal yang perlu saudara mengerti, bahwa salah satu konsili itu adalah satu pertemuan yang bersifat oikumenis. Seluruh gereja-gereja. Kalau saudara mempelajari sejarah gereja, saudara akan tahu. Kita juga tahu di dalam Kisah Rasul 15 itu konsili yang sebenarnya itu konsili yang pertama di situ. Yang menetapkan bagaimana orang kafir yang menjadi Kristen apakah perlu disunat atau tidak. Itu sebenarnya. Kemudian dikatakan ada konsili Nisea tahun 325 yang meneguhkan tentang Yesus, tentang pribadi anak ini siapa. Dan konsili yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah konsili Konstantinopel. Tahun 381 Masehi, dia meneguhkan tentang pribadi Roh Kudus. Saya bacakan ya dalam bahasa Inggrisnya, and we believe in the Holy Spirit, the Lord and the life giver, who proceeds from the Father, who is worshipped, glorified together with the Father and Son. Kalau saya terjemahkan, kami percaya akan Roh Kudus, Tuhan dan Sang Pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa, yang disembah dan dimuliakan bersama-sama dengan Bapa dan Putra.
Jadi ini menjadi dasar gereja. Keluar dari dasar ini, karena ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu cuma roh, atau mungkin ada pengajaran berkata bahwa Roh Kudus itu tidak setara dengan Bapa dan Anak. Ada yang menolak Tritunggal, yang hanya bicara Dwi Tunggal. Bahkan itu dari mulut pendeta yang mungkin saudara kagumi. Makanya kita sebagai orang percaya kita harus mengerti dan tahu patok-patok ini jangan sampai digeser. Amsal sudah mengatakan jangan menggeser patok. Ini adalah patok-patok yang sudah ditancapkan oleh bapak-bapak gereja yang harus kita pegang di situ. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita. Amin. Mungkin ini yang agak seringkali kita lupa. Kita tidak sadar bahwa dalam kita itu berdiam Roh Kudus. Kecuali kita bukan anak Allah. Kapan kita menjadi anak? Ketika kita percaya sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lahir baru menjadi anak Allah. Maka dikatakan Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa. Ini adalah hal yang luar biasa. Roh Kudus, roh anaknya, roh Yesus. Dalam Kisah 16 dikatakan roh Yesus. Dimeteraikan di dalam hidup kita, Dia diam di dalam kita. Karena itu keselamatan kita ini sangat secure, sangat kuat, sangat aman. Karena Allah memeteraikan bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi Dia perintahkan Roh Kudus masuk di dalam hati saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dia diam di dalam kita. Amin. Haleluya, luar biasa. Di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Haleluya. Kalau tidak bahaya kita. Dan saya rasa inilah yang membedakan, memisahkan kita dengan orang-orang yang bukan milik Allah. Apa bedanya? Bukan soal kita datang beribadah setiap Sabtu atau setiap Minggu. Bukan soal kita tercatat sebagai anggota gereja. Bukan soal KTP kita tertulis Nasrani. Bukan. Tetapi yang membedakan kita ada roh Allah di dalam kita. Ini saudara mesti, puji Tuhan, luar biasa. Saya akan bawa saudara untuk melihat beberapa ayat. Yang pertama di dalam perjanjian lama. Kitab Yehezkiel, ini satu janji Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini adalah janji tentang perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian lama ada beberapa kali Tuhan berjanji, aku akan mengadakan perjanjian baru denganmu. Perjanjian yang lama yaitu perjanjian Taurat. Manusia gagal, saudara. Bukan Allah gagal, Allah tidak pernah gagal. Tapi maksudnya adalah ternyata Taurat gak bisa dipenuhi. Makanya Allah sekarang, aku akan buat perjanjian baru sekarang. Aku akan tempatkan rohku di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita hidup menurut firman. Untuk kita diberi kemampuan hidup kita menurut kemauan Tuhan. Diteguhkan oleh Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Tuhan Yesus menyatakan sendiri bahwa Roh Kudus akan diam dalam kamu. Dia akan menyertai kamu. Pulang dengan Roh Kudus, amin. Haleluya. Pulang dengan kesadaran bahwa Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jangan takut. Di dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Yohanes berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Yang berikutnya dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Satu pertanyaan, Roh Kudus berkata, apa kamu gak sadar bahwa tubuhmu itu adalah bait, adalah rumah daripada Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Haleluya. Jadi ini rumah roh. Mari kita jaga tubuh kita ini. Kita jaga baik-baik. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kita mau melihat lebih detail lagi, yaitu tentang apa sih kehendak Roh Kudus itu. Yang Dia ada di dalam kita. Dia punya kehendak. Karena Dia adalah satu pribadi. Apa kehendak Roh Kudus menurut saudara? Nah, silakan jawab. Kalau saya tanya, tentu ada banyak versi di sini. Tapi saya akan bicara dari firman Tuhan. Yang pertama, Dia ingin memenuhi saudara dan saya.
Haleluya. Bukan sekedar kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya tidak bisa menjabarkan ini kalau ada orang memakai ilustrasi seperti gelas diisi air. Kalau penuh itu airnya penuh sampai melimpah. Ya mungkin ada sisi-sisi seperti itu. Saya tidak mengerti bagaimana ini. Tapi yang pasti Roh Kudus itu ingin dan rindu supaya kita penuh, filled with the Holy Spirit. Memenuhi kita. Penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma punya Roh Kudus, tapi penuh Roh Kudus. Karena ini untuk kepentingan saudara dan saya sendiri. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan nggak punya kepentingan. Kalau mau bicara tentang kepentingan, Tuhan itu nggak ada kepentingannya. Kalau ada pun karena dia belas kasihan kepada kita. Yang perlu itu kita. Yang perlu penuh dengan Roh Kudus itu saudara dan saya. Dan Tuhan mau. Tuhan memang rindu memenuhi kita. Dia tahu kita butuh itu. Dia tahu ini sangat penting bagi hidup kita. Kepenuhan Roh Kudus ini sangat penting. Terutama bagi saudara dan saya. Kita gereja Tuhan yang hidup di saat-saat yang terakhir. Saya katakan kita ini last minutes. Umat yang hidup di last minutes. Tinggal menghitung menit. Maka sangat penting, sangat perlu kita dipenuhkan dengan rohnya. Dan memang Tuhan berjanji bahwa dia akan curahkan rohnya di akhir zaman ini. Kita belum melihat penggenapan janji ini secara utuh. Walaupun di sana sini ada kegerakan, tapi secara global belum. Tapi akan datang waktunya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua daging. Kata Yoel pasal 2. Jadi ini kehendak pertama yang kita belum mengerti. Saudara hanya datang, buka hati saja. Tuhan ini aku, penuhi aku. Dia tahu persis kebutuhan kita, sikap hati kita, kerinduan kita. Dia sangat-sangat memahami. Just open your heart, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus itu memenuhi engkau dengan kerinduan. Yang kedua, kehendak Roh Kudus adalah memimpin kita. Memimpin langkah kita. Dia senang memimpin kita, langkah-langkah kita, hidup kita, keputusan-keputusan. Dia paling senang. Ada ayat berkata di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui. Dalam bahasa Inggris berkata acknowledge him. Ini memang satu kata yang agak susah untuk diterjemahkan. Tapi ada beberapa terjemahan berkata listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go. Dengar suara Allah dalam segala sesuatu. Terjemahan lain berkata always let him lead you. Izinkan dia selalu memimpin engkau. Ada yang berkata gini, with every step you take, think about what he wants. Dalam setiap langkahmu, coba pikirkan apa kehendaknya. Berbagai macam. Intinya, jadi Roh Kudus itu enggak seperti roh iblis ya. Kalau roh iblis itu menguasai seseorang itu sampai orang itu trance, dia enggak sadar. Itu roh kegelapan. Dia menghilangkan kesadaran seseorang ketika roh iblis itu menguasai dia. Kalau Roh Kudus tidak, dia sangat gentle. Ada hamba Tuhan yang berkata dia seorang gentleman. Dia akan memimpin kita, artinya kita yang harus memberikan pimpinan hidup kita kepadanya. Pimpin aku, makanya ada lagu peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Dan itu memang kerinduan Roh Kudus. Dia ingin memimpin langkah hidup kita. Makanya kita harus lebih mengizinkan dia untuk memimpin kita. Izinkan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Persilakan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari pimpin aku Roh Kudus. Luruskan jalanku Roh Kudus. Memenuhi, memimpin. Dan yang ketiga ini jangan lupa. Yaitu dia ingin mengubah hidup kita. Ini proses yang berjalan sepanjang hidup kita. Memang tidak mudah mengubah seseorang itu tidak mudah. Melalui firman, melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mau mengubah saudara dan saya. Mengubah untuk apa? Untuk supaya kita lebih hari, lebih serupa dengan gambar anak Allah. Gambar Yesus, Juru Selamat kita. Kita diubah. From glory to glory dikatakan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kepada kemuliaan yang lebih besar. Sadar atau tidak sadar Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Yang tadinya mungkin kita ini sombong, angkuh, egois, pemarah. Roh Kudus proses. Kita semakin hari semakin humble. Amin. Kita semakin sabar. Itu bukan proses yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Roh Kudus yang memproses hidup kita. Dan itulah yang Tuhan kerjakan melalui rohnya dan firman-Nya. Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan gambar anaknya yang tunggal. Coba kita baca ayat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Rongsang jarung, from glory to glory. Dari satu kemuliaan kita diubah menjadi kemuliaan yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Sampai kita berjumpa dengan Yesus pada saat Dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.